Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Surabaya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, serta membangun ibadah keluarga yang pagi ini telah memasuki Minggu Palmarum. Sebagai warga gereja yang menjadi bagian dari kehidupan di negeri ini, kita mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berupaya keras menanggulangi dan menghentikan penyebaran COVID-19, antara lain melalui social distancing atau menjaga jarak. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa tidak ada ibadah tatap muka dan peniadaan seluruh aktivitas gereja hingga tanggal 29 Mei 2020, serta menunggu perkembangan lebih lanjut. Tanpa mengurangi makna ibadah yang biasa kita lakukan bersama di gereja, maka pagi hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga yang akan dipandu secara online. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membangun ibadah dengan sukacita, seraya mengingat firman Tuhan dalam Injil Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami undang berdiri. Marilah kita mengawali ibadah Minggu Palmarum ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 161, bait pertama. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Kita bersama mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus kiranya turun atas kita semua. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita bersama mengawali ibadah kita saat ini dengan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan tersebut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama
di atas segala nama. Amin. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tersebut adalah komitmen dari Tuhan Yesus yang perlu kita jadikan teladan dalam hidup kita bersama. Bersama kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 389. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku, dalam hidup ini ada banyak hal yang seringkali membuat kita bersama khawatir, bimbang, ragu, dan bahkan takut. Terlebih dalam kondisi adanya virus corona ini. Adanya sikap hidup seperti itu tidak hanya membuat iman kita kurang bertumbuh, tetapi juga membuat kita ini berdosa. Sebab sering abai atas kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama berdoa untuk mohon pengampunan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami semua sungguh bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah luar biasa Tuhan curahkan untuk kami semua, sehingga kami mendapatkan kecukupan hidup sampai saat ini. Kami juga bersyukur atas pertolongan Tuhan, topangan Tuhan, terang Tuhan di dalam keseluruhan kehidupan kami. Sekalipun demikian kasih Tuhan atas kami semua, namun seringkali kami belum dapat mewujudkan janji kami kepadamu ya Tuhan. Dan karena itulah kami berdosa kepadamu. Kami mohon pengampunan daripadamu, dan Tuhan Yesus kiranya semakin menguatkan kami semua. Inilah doa dan syukur kami, di dalam Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Marilah bersama kita dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah berita anugerah untuk kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Bersama kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 417. Jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur boleh berkumpul bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami rindu
untuk Kau kuatkan dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau berkenan memberikan hikmat bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Sunardi yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon Tuhan memampukan kami, menyiapkan hati kami, mengaruniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengarkan, mengerti, dan memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 27 ayat 15 sampai 26. Injil Matius pasal 27 ayat 15 sampai 26 yang demikian pernyataannya. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang cinta yang utuh dan sungguh. Cinta sering menjadi sumber inspirasi bagi berbagai karya seni, misalnya seni lukis. Ada begitu banyak karya pelukis yang bernuansa cinta, yakni cinta kepada alam, cinta kepada hewan, cinta kasih sesama umat manusia. Demikian juga seni suara. Ada begitu banyak pencipta lagu dan penyanyi yang terinspirasi dari sebuah cinta. Oleh karena itu ada lagu "Benci Tapi Rindu", ungkapan sebuah perasaan hati. Demikian pula puisi. Puisi adalah salah satu karya seni yang juga sering diinspirasi oleh cinta. Salah satu puisi cinta sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam atas ungkapan sebuah hati adalah karya Sapardi Djoko Damono
yang berjudul Aku Ingin. Puisi ini semakin terkenal karena dimusikalisasi untuk OST film Cinta dalam Sepotong Roti di awal tahun 90-an. Puisi tersebut demikian: Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya debu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Puisi ini menggambarkan cinta yang sangat dewasa, bukan rayuan gombal yang bikin baper ala anak muda zaman sekarang. Seperti, tahu nggak bedanya kamu sama rumus fisika? Bagiku rumus fisika itu sulit dihafali, kalau kamu bagiku sulit dilupai. Sekali lagi berbeda dengan rayuan-rayuan gombal semacam itu. Sapardi dengan sangat jenius merangkai sebuah kata untuk menggambarkan sebuah cinta yang benar-benar tulus dan luar biasa agung. Cinta yang sangat utuh dan sungguh. Setulus cinta kayu kepada api, meskipun apilah yang menjadikan seonggok abu, namun dalam api itulah penyatuan sejati antara kayu dan api terjadi. Dalam api itulah antara kayu dan api sungguh tak terpisahkan kebersamaannya. Demikian pula seagung awan yang rela menyediakan diri agar hujan yang dicintainya menjadi ada. Sungguh puisi ini menjadi gambaran cinta yang sangat utuh dan penuh kesungguhan, sebab ada kerelaan untuk berkorban, bahkan tiada, seperti halnya awan rela tiada demi hujan yang dicintainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, berawal dari refleksi cinta yang utuh dan sungguh, maka Rasul Paulus mencoba untuk mengidentifikasi siapa Tuhan Yesus dalam pemahaman iman Kristen. Hal ini diungkapkan dalam Filipi pasal 2 ayat 5-9 yang telah kita baca di awal ibadah tadi. Bagi warga jemaat yang hidup di tengah-tengah kepungan kota Filipi, Rasul Paulus jujur memperkenalkan Yesus yang adalah Morphe Theou, yang berkenan mengambil rupa sebagai Morphe Daud. Dia yang hakikatnya adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia. Morphe Theou mengambil hakikat terendah, serendah-rendahnya sebagai hamba. Itu berarti bukan hanya sekedar menjadi manusia yang serba terbatas dan fana, namun Tuhan Yesus juga bersedia menyerahkan dirinya dalam kerendahan di atas kayu salib. Inilah cinta yang utuh dan sungguh. Oleh karena itulah Rasul Paulus kemudian menekankan bahwa setiap orang yang percaya harus menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Jadi kita seharusnya senantiasa belajar memikirkan apa yang Tuhan Yesus telah pikirkan dan merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Pilihan jalan hidupnya luar biasa jelas, yakni merendahkan diri serendah-rendahnya. Di dalam jalan merendahkan diri ini adalah karya Tuhan Allah untuk memberikan harapan pada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana kemenangan, kemuliaan,
bahkan hormat dapat dimiliki oleh manusia melalui penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Jalan yang sama itulah yang seharusnya kita pilih. Bukan jalan mementingkan diri, namun jalan merendahkan diri. Bukan jalan mengutamakan diri, namun mengutamakan yang lain. Sebab disinilah kita semua berjuang mewujudkan cinta yang utuh dan penuh kesungguhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, oleh karena itulah maka dalam Matius pasal 27 ayat 15 sampai ayat 26 digambarkan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus sepanjang menjalani pengadilan yang memalukan itu, Dia sama sekali tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Meskipun memiliki kesempatan dan juga diberi kesempatan oleh Pilatus untuk memberikan penjelasan dan pembelaan dirinya, namun kesempatan itu tidak dipergunakannya. Dia tidak melakukan pembelaan dirinya sama sekali. Tuhan Yesus membiarkan Pilatus larut dalam kebimbangannya, bahkan atas mimpi dari istrinya. Dia juga membiarkan para anggota Sanhedrin meluapkan kemarahan dan kebenciannya. Bahkan Tuhan Yesus membiarkan orang banyak meneriakkan penyalibannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, dalam kondisi seperti itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa untuk berdiam diri. Bahkan Dia tahu benar inilah saatnya Dia benar-benar sempurna mewujudkan karya Allah Bapa, yakni dengan menjadi perantara cinta kasih Bapa atas umat miliknya. Dia menuju penderitaan bukanlah kebetulan, tetapi sebuah pilihan yang dengan sadar benar Dia putuskan demi cinta yang utuh dan sungguh atas kehidupan umat manusia. Jalan salib bukanlah kesialan hidup, namun menjadi sarana dan pembuktian cinta kasih Tuhan Yesus kepada kehendak Bapa sekaligus umat miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya mengucapkan kata cinta kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Tuhan Yesus juga tidak hanya mengucapkan kata cinta kepada umat miliknya, namun Ia juga membuktikannya dengan cinta yang utuh dan penuh kesungguhan. Hal itu dilakukan bukan jalan penuh tawa, tetapi penuh derita. Perjalanan menuju kota Yerusalem bukanlah jalan yang penuh puja, hormat dan kemuliaan, tetapi penuh hina. Dia yang hakikatnya adalah Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha kuasa, telah merendahkan dirinya, bahkan mengosongkan dirinya demi kita, umat gembalaannya, demi pernyataan cintanya kepada kita agar mendapatkan kemuliaan yang telah direbut oleh kuasa dosa. Oleh karena itu, marilah kita semua belajar merefleksi diri atas cinta yang utuh dan sungguh dari Tuhan Yesus tersebut di dalam Minggu Palmarum ini. Sekali lagi, marilah kita belajar merefleksi diri atas cinta yang utuh dan sungguh dari Tuhan Yesus tersebut di Minggu Palmarum ini. Sebelum kita bersama-sama memasuki peringatan Minggu Sengsara, apa respon kita atas pernyataan dan bukti cinta yang utuh dan sungguh dari Tuhan Yesus tersebut? Sekali lagi, apa respon kita atas pernyataan dan bukti cinta yang utuh dari Tuhan Yesus tersebut? Sungguh tak perlu
dengan cinta yang terlalu rumit. Cukup dengan cinta yang sederhana saja. Sesederhana cinta api kepada kayu dan sesederhana ungkapan cinta awan kepada hujan. Amin. Kita bersama mengambil saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan berkat-berkat yang senantiasa kita terima setiap hari. Sebagai ungkapan rasa syukur ini, mari kita memberikan persembahan. Namun, sebelumnya kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 9 dan 10 yang demikian firman-Nya. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bersama kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dengan lagu Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Surga. Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Sama-sama kita satukan hati dan iman
untuk kita naikkan doa syafaat. Nanti bersama-sama kita akhiri doa Bapa kami, kita pujikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu, atas pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami sungguh diingatkan betapa Tuhan mencintai kami secara utuh dan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersama-sama bersukacita atas Bapak Ibu yang berulang tahun pada pekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan kiranya memberkati, anugerahkan senantiasa kesehatan dan berkat yang melimpah. Kami juga serahkan kepadamu Bapak Ibu yang saat ini dalam kondisi sakit, masih dalam proses pemulihan. Ada Ibu Uti, ada Pak Sis Bambang, Bu Triman, Bu Suudi, Bu Jarkasih, Pak Adi Rekso, Bu Sri Wilujeng, Pak Nilo, Pak Simbarjo, Bapak Ibu Priyono, Pak Sain, Bu Nur Salim, Bu Benyamin, Bapak Ibu Lukito, Bu Ismiarti, dan Bapak Ibu yang lain. Biarlah tumpangan tangan-Mu, kuat kuasa darah dan bilur Yesus Kristus, sungguh memulihkan mereka semua. Bahkan obat dan upaya yang dilakukan, diberkati Allah mempercepat proses pemulihan kekuatan dan kesehatannya. Kini kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, anugerahkan pertumbuhan yang baik, yang berkebutuhan khusus, dianugerahkan pemulihan oleh Tuhan, yang masih ada di bangku pendidikan, mulai playgroup TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, diberkati oleh Tuhan, semangat, tanggung jawab belajar, sehingga menjadi anak yang cerdas. Kini kami berdoa untuk Bapak Ibu Adi Yuswo, Tuhan kiranya Engkau memberkati kekuatan dan kesehatannya, anugerahkan kehidupan yang penuh syukur, bahkan merasakan tuntunan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pekerjaan kami masing-masing, kami yang menjadi ASN, kami yang TNI Polri, kami yang pegawai swasta, kami yang wira swasta, kami yang pensiunan, kami yang pekerja serabutan, semua diberkati oleh Allah, sehingga kami tidak lagi berkekurangan. Kini kami serahkan persembahan kami kepadamu. Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, dan itu boleh menjadi sarana kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, Engkau semakin memberkatinya. Kini kami berdoa untuk seluruh pelayan yang ada di GKJW Jemaat Surabaya ini, mulai pendeta, penatua diaken, pengurus blok, pengurus kelompok, komisi, dan seterusnya diberkati oleh Allah, juga karyawan gereja ini. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara, pimpinan kami semua, mulai dari pusat, provinsi, bahkan kota Surabaya ini, Engkau memberkati. Biarlah mereka semua berjuang dan berjuang dengan maksimal untuk ikut serta menangani proses penyelesaian virus corona ini. Kami semua masyarakat dianugerahkan oleh Tuhan disiplin, dianugerahkan oleh Tuhan untuk kemampuan menahan diri, agar kami juga ikut serta terlibat di dalam penanganan penyebaran virus corona dengan bersedia mengurangi kegiatan-kegiatan yang di luar. Terima kasih Tuhan. Kini kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Engkau sungguh memberkati. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuntun dan berkati kami, supaya kami boleh tiba di tempat yang kami tuju atas kuasa dan penyertaan-Mu saja. Inilah doa dan syukur kami. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku, bersama kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita semua meyakini bahwa di dalam penyertaan Tuhan Yesus senantiasa ada kekuatan dan pertolongannya, sehingga kita bersama memiliki kekuatan iman dan sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua diundang untuk berdiri menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, mata syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ibadah Minggu Palmarum pagi hari ini sudah selesai. Terus berdoa, semoga badai corona segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati.